Siapa di sini yang pernah atau tahu tentang self-talk? Banyak dari mereka yang nggak tahu bilang kalau kita ini yang ngelakuin self-talk itu, ini orang gila kali ya, ngobrol sendiri. Jangan pernah ngeremehin tentang kekuatan dari ngobrol sama diri sendiri. Ya kamu nggak salah dengar dan masih banyak lagi manfaat yang sebenarnya ada loh manfaatnya yang benar-benar praktikal banget dari self-talk ini. Hai masa depan, kenalin namaku Talea. Welcome to Catatal. Basically di channel ini aku akan menceritakan tentang self-improvementku yang setidaknya bisa menjadi pencerah di antara sempitnya celah. Ya, seperti tadi di awal, kalau misalkan self-talk itu sebenarnya ngobrol sama diri sendiri, gila gak sih? Masih waras kah? Wait guys, sebelum kalian ngejudge ataupun mau mengenal lebih dalam tentang self-talk di POV gue ini, ada baiknya kita mengetahui dulu dasarannya dari self-talk. Seperti pada umumnya kita berdialog dengan orang lain, kalau kita ngobrol sama orang lain itu kan ada orangnya nih ya. Tapi kalau self-talk itu kita ngobrol sama diri kita sendiri. Kalian gak salah dengar kok. Dimana kalian yang bertanya, kalian pun yang juga menjawabnya. Agak klise dan aneh ya. Untuk mungkin yang pertama kali denger aneh, tapi untuk yang udah ngelakuin fine-fine aja gak sih? Justru malah terbantu. Aku salah satu yang terbantu. Mungkin dengan ini kalian yang belum tahu ataupun masih awam, yuk kita belajar bareng tentang self-talk ini. Basically, self-talk itu dibagi jadi dua, dan itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Gimana kita memandang diri kita, itu positif ataupun negatif. Jadi self-talk itu ada dua, yaitu self-talk yang positif dan self-talk yang negatif. Sebelum kita ke positif dan membahas manfaatnya itu apa, ada baiknya kita mengetahui dulu self-talk yang negatif. Pernah gak sih dengar kalau misalkan kita lebih gampang untuk menilai seseorang dari kesalahannya daripada kebaikannya saja? Bener gak? Maksudku adalah kalau misalkan kita melihat seseorang itu lebih gampang dari keburukannya aja, gimana kalau kita ngelihat dari diri kita sendiri dari segala keburukannya itu? Menurutku kejahatan yang terdalam adalah ketika kita itu menyakiti diri sendiri. Kenapa? Karena kalau kita udah nyakitin diri kita sendiri, sebenarnya gak ada lagi yang bisa nolong kita selain diri kita sendiri. Makanya aku mau cerita tentang self-talk ini. Self-talk negatif atau obrolan yang negatif di dalam diri kita itu munculnya dari pikiran dan otak kita yang negatif-negatif. Kalau bisa dibilang itu auranya ada di bawah. Aura itu aku gambarkan kayak gini. Ada satu garis, kita ngambil satu garis, ada yang di bawah dan ada yang di atas. Kalau di bawah itu biasanya yang kesedihan, rasa marah, rasa iri, dengki, terus rasa kok aku di sini-sini aja, kok aku stuck segini aja, kok dia lebih cantik ya daripada gue, kok dia lebih berprestasi ya daripada gue, ataupun hal minder lainnya kalian iri, terus kalian bawa ke dalam diri kalian sendiri dan kalian pupuk di bawah alam sadar kalian sendiri. Sebahaya itu. Kalian kalau misalkan berpikir untuk ngomongin hal yang negatif, aku ambil contoh ya. Ini dulu aku waktu sekolah, itu aku kayak ngerasa teman-temanku semuanya pada pinter semuanya. Aku ngerasa kayak semua ada rankingnya, semua orang ada kayak levelnya masing-masing, dan aku menempatkan diriku di level yang paling bawah. Aku ngerasa gak ada harga dirinya sama sekali. Aku ngerasa gak ada level dimana aku punya self-esteem yang kuat untuk diriku sendiri. Aku gak bisa pegang diriku dengan kuat untuk aku tuh mampu kok untuk melewati boundaries ini tadi. Dan itu muncul dari self-talk itu tadi, obrolan-obrolan yang sebenarnya rasa minder, iri, gak percaya diri, itu yang bikin aku gak berkembang sama sekali. Self-talk itu semakin dibicarain, semakin dipikirin, semakin ke bawah arahnya. Dan ada satu titik dimana sampai kapan aku harus kayak gini, sampai kapan aku harus nurunin kepercayaan diriku, sampai kapan aku mau ada di titik ini. Ada dimana aku mau berubah untuk diriku sendiri, dan gimana caranya?
Aku udah baca buku, aku udah nonton YouTube, aku udah coba ngobrol sama orang-orang terdekatku, dan yang paling manjur adalah nyatanya aku cuma ngobrol sama diriku sendiri, ketemu jawabannya. Tapi sebenarnya kalian cuma perlu membiasakan diri untuk ngobrol sama diri sendiri. Apakah hal-hal negatif ini sebenarnya itu perwujudan dari aku kurang mengenal diriku sendiri? Apakah sebenarnya yang aku punya saat ini itu adalah hal-hal yang tidak aku syukuri karena aku terlalu melihat orang lain punya achieve-nya masing-masing, punya opportunity-nya masing-masing, dan aku membandingkan dengan orang lain yang justru aku gak bisa fokus sama diriku sendiri. Akhirnya sampai satu titik dimana aku sering ngobrol sama diriku sendiri, aku tanyain satu persatu hal yang sebenarnya mengganjal sama diriku sendiri ini apa sih. Waktu itu pertanyaannya yang mulai muncul adalah, kamu kenapa? Sebenarnya kamu lagi nyari apa? Dan aku menjawab waktu itu, aku mau nyari dimana aku pengen melihat versi terbaikku sendiri. Aku mau lihat seberapa jauh aku bisa melangkah. Aku gak mau berhenti di sini aja. Aku gak mau underestimate diriku sendiri. Gimana caranya keluar dari lubang ini? Dari percakapan-percakapan itu tadi yang awalnya negatif, dan aku mulai bertanya buat diriku sendiri, justru membuat itu menjadi ke arah yang lebih positif. Ya, dari obrolan-obrolanku yang kebiasaannya untuk ngobrol sama diri sendiri, tanya, journaling, menuliskannya, dan lain sebagainya, itu bantu aku buat stop mikirin hal-hal yang sebenarnya negatif ataupun membandingkan sama orang lain yang justrunya itu nyusahin diri sendiri gitu loh. Dengan mengenal diri sendiri dari obrolan-obrolan yang awalnya tadi negatif, kemudian obrolan pertanyaan ini tadi, aku bisa jadi mulai merasakan manfaatnya. Aku lebih bisa memunculkan yang namanya self-talk positif. Self-talk positif ini keluar ketika kita udah percaya sama diri kita sendiri. Kita punya belief terhadap diri kita sendiri untuk bisa punya self-esteem yang lebih kuat lagi. Ya, karena kita udah tahu sama diri kita sendiri, kita jadi lebih leluasa untuk bertanya ke diri kita maunya apa, kurangnya di mana, salahnya ada di mana. Jadi kita bisa memperbaiki dari situ. Dengan obrolan yang positif dalam diri sendiri ini membuat kita lebih percaya diri, membuat kita lebih fokus sama apa yang kita punya sekarang, nggak membandingkan dengan orang lain. Self-talk itu sebenarnya ya cuman aku dan aku, nggak usah deh yang lain. Kayak sesimpel hari ini aku mau makan apa, hari ini aku mau nggak sih aku ajak jalan-jalan keluar, jalan aja. Hari ini aku udah cukup deh, ngerasanya aku capek, aku besok mau olahraga deh. Ya nggak usah lama-lama, mulai dari 10 menit aja. Nanti bulan depan ataupun minggu depan deh, paling deket aku naikin jadi 15 menit. Dari yang obrolan-obrolan negatif tadi hingga obrolan yang pengen aku tahu dasarnya di mana, jadi obrolan yang positif, itu lambat laun membawa aku ke dalam hal-hal yang positif, yang lebih praktikal. Jadi aku gak cuma ngobrolin aja, tapi aku do something about that. Gak yang tiba-tiba, oh udah nih, udah mulai lumayan nih, aku udah gak underestimate diriku sendiri. Tapi lebih jauhnya lagi, aku bisa jauh mengenal diriku, aku bisa jauh lebih menata hidupku lagi ketika aku bisa berbicara dengan diriku sendiri. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah ketika kita ngobrol sendiri, ada gak sih nanti suara-suara yang sebenarnya itu cuman akal-akalannya kita aja gitu. Tapi tergantung akal-akalannya itu mengarah yang positif atau yang negatif. Kalau misalkan negatif, mau kita kelola apa enggak? Kalau yang positif, mau kita laksanakan apa enggak? Jadi sebenarnya maupun positif ataupun negatif, itu sama aja. Yaitu kita kalau yang negatif kita mau mengelolanya, yang positif kita mau melaksanakannya apa enggak. Dari obrolan-obrolan itu tadi, sebenarnya mana sih yang baik untuk kita dengarkan? Biasanya kalau dari pengalamanku sebelumnya, suara pertama yang keluar dari hati nurani kalian itu tadi, itu adalah suara yang paling murni,
yang gak dibuat-buat ataupun gak ditambahin bumbu-bumbu. Nanti kalau aku ngelakuin gini gimana ya, kalau aku kayak gitu gimana ya gitu. Jadi gak kecampur sama pikiran-pikiran alam bawah sadar yang kembali lagi seperti semula. Biarkan itu mengalir, biarkan itu seapa adanya aja, gak usah ditambahin bumbu, gak usah terlalu memaksa. Kalau misalkan suaranya gak keluar, ya udah, it's okay. Mungkin gak mau diajak ngobrol, ada ketika kita mau ngobrol sama diri sendiri, kok suaranya diem aja, atau aku lagi capek nih, aku lagi nggak mau ngobrol. It's fine. Emang ada di momen-momen tertentu untuk diri sendiri itu kadang mau cerita tapi juga nggak mau dengerin. Aneh juga gitu kan. Karena aneh itu tadi, biasanya self talk ini muncul di saat-saat emang yang nggak kalian duga, yang emang tiba-tiba aja gitu dia muncul. Ada kalian lagi bengong, kalian misalkan lagi nunggu transport gitu ya, misalkan nunggu lagi dijemput gitu, duh lama banget sih, iya nih gue udah pengen capek mau tidur, kayak gitu kan biasanya. Terus habis itu biasanya obrolannya lagi, nanti sampai rumah aku mau kayak ngelakuin A, B, C, D, E, F dan lain sebagainya. Ada juga ngobrol, nggak deh nanti sampai rumah gue cuman mau tidur aja gitu, ataupun ngelakuin hal yang emang badan gue tuh pengen buat istirahat aja gitu. Nah silakan diolah, silakan untuk dibiasakan hal-hal yang emang sesuai sama yang kalian mau gitu. Dengan mengelola obrolan-obrolan ini tadi, kalian bisa dapetin manfaatnya banyak banget, seriusan deh. Kalian bisa merasakan lebih tenang, lebih damai, dan kalian tentunya gak ngerasa sendiri walaupun kalian itu lagi gak sama siapapun. Biasanya kalian perlu sama orang tua mungkin, sama pacar, sama sahabat. Dan kali ini ketika kalian udah terbiasa untuk ngobrol sama diri sendiri, itu rasanya kayak lepas aja gitu. Kalau lagi mau ngobrol ayo, kalau enggak ya udah. Kalau misalkan lagi butuh saran, biasanya ke pending sih. Cuman ada di momen tertentu yang oke, ini saatnya gue ngobrol sama lo, kayak gitu. Gak merasa sendiri itu karena kalian udah memiliki kalian seutuhnya. Ada kan dimana momen untuk melayang kesana kemari, kabar dia kayak gimana ya, dia sekarang lagi ngapain ya. Kayak misalkan ini konteksnya aku lagi mikirin pacarku, misalkan dia lagi ngapain ya, dia lagi sama temennya atau lagi ngapain ya. Tapi kalian gak sadar kalau kalian itu ada di sini gitu loh. Yang sama kalian itu cuma diri kalian sendiri gitu. Kenapa harus mengkhawatirkan orang lain di saat kalian sendiri itu butuh diri kalian sendiri? Lucu kan? Itu pesan yang aku mau sampaikan. Menyadari kehadiran diri saat ini itu sebuah anugerah yang benar-benar iya juga ya. Kenapa aku harus nunggu orang lain di saat diriku sendiri ini ada untuk diriku? Yang biasanya kalian mikirnya melayang jauh kemana-mana, entah itu ngomongin masa lalu, entah itu ngomongin yang barusan terjadi, ataupun yang ada di masa depan. Yang sebenarnya kalian itu ada di sini sekarang. Kalian lagi nonton, kalian lagi dengerin YouTube ini, dan kalian lagi bernafas untuk diri kalian sendiri. As simple as like that. Self-talk itu menghadirkan diri kalian di saat ini dan kini. Dengan self-talk juga, kita bisa ngelatih untuk menilai pikiran kita sendiri. Kita ini sedang gimana sih? Kalau misalkan ngomongin hal yang negatif, kita bisa nelaah lagi. Kita bisa belajar lagi. Aku lagi kenapa? Jadi kita bisa berlatih diri kita untuk lebih positif lagi. Banyak banget yang bisa kita pelajarin. Dan yang terakhir, yang mau aku highlight adalah benar-benar kita mengenal diri kita sendiri. Kita maunya apa? Kita lagi ngerasain apa? Itu gak bisa bohong sama diri. Mungkin kita bisa bohong sama orang lain dengan raut wajah kita sendiri, tapi kita gak bisa bohong dengan perasaan kita sendiri. Emang kita gak bisa langsung lihat wajah kita sendiri tanpa kita bercermin, atau tanpa kita ngelihat kamera misalkan, atau kita tanpa melihat dari sudut pandang orang lain tentang aku itu kayak gimana. Tapi kalian sendiri yang bisa ngerasain diri kalian sendiri. Dengan self-talk, dengan berdialog dengan diri sendiri, kalian bisa lebih paham apa artinya untuk mengenal diri sendiri, apa artinya untuk bisa, ini loh aku ada di sini buat diriku seorang. Aku pernah punya kalimat
yang bener-bener ngena waktu aku ngobrol sama diriku sendiri. Entah kapan kemenangan akan datang, tapi hadir diri saja sudah cukup untuk menenangkan. Itu kalimat yang bener-bener bikin, iya juga ya, itu hasil dari dialog diri sendiri loh. Jadi coba kalian praktekin untuk ngobrol sama diri kalian sendiri. Kalau kalian udah pernah nyoba, coba kalian lebih perdalam lagi deh. Coba kalian lebih meromantisasi lagi tentang self-talk ini, karena seberpengaruh itu, karena bisa bantu kalian dari segi aspek hidup manapun. Gak aneh kok kalau kalian itu terbiasa. Aku yakin kalian bisa, karena sebenarnya yang dicari sudah ada dalam diri. Thank you buat kalian yang udah mampir dan nonton sampai di detik ini. Thank you so much. Dan kalau misalkan kalian suka sama konten-konten kayak gini, kalian bisa drop comment below. Konten apa yang bisa aku ceritakan lagi ke kalian tentang self-improvementku. Mungkin kalian gak banyak mengenal, tapi mari kita berkenalan lebih jauh lagi, karena aku pengen menceritakan lebih banyak lagi proses kehidupan yang aku jalanin sekitar 4 tahun dari proses perkuliahanku sampai aku mau menyelesaikannya. Dan jangan lupa untuk mampir ke konten-kontenku yang lainnya. Tolong dukung aku dengan cara subscribe, like, share, dan aku tunggu feedback kalian di bawah sini. And see you in the next video. Bye.